Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini, kita masih mereview lagi artikel karya mahasiswa. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mereview artikel atas nama Bahrul Ulum. Pada pertemuan kali ini, kita akan mereview lagi artikel mahasiswa atas nama Istiqomah ya. Ini nama mahasiswanya Istiqomah. Kemudian kita tuliskan semua judulnya dulu yang sudah diajukan. Oke, dia akan menggunakan media ya, media audiovisual dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi mengidentifikasi unsur cerita anak di kelas 5 SD negeri. Oke ya. Selanjutnya ini adalah nama SD-nya. Kita memberikan masukan di sini penggunaan media dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak di kelas 5. Oke, langsung saja kita berikan masukan. Penggunaan media visual untuk mengidentifikasi unsur cerita anak pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Ini saja kita berikan masukan. Penggunaan media visual, audio visual ya. Ini tadi ada yang ketinggalan, audio visual dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak di kelas 5 sekolah dasar negeri. Oke, kita berikan masukan menjadi penggunaan media audiovisual untuk mengidentifikasi unsur-unsur cerita anak pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Itu masukan dari saya, silahkan menjadi bahan pertimbangan agar sasarannya memang lebih efektif di dalam artikel ini. Selanjutnya kita cek identitasnya. Oke, silahkan tuliskan email lembaga. Anda di sini sebagai mahasiswa berarti emailnya mahasiswa di sana ya. Oke, jangan lupa gunakan template jurnal. Template jurnal ini Anda sudah mengunduh, silahkan template tersebut digunakan untuk menuliskan artikel. Selanjutnya kita cek bagian abstraknya ya. Pada bagian abstrak di sini yang pertama menjelaskan tentang penelitian ini dilatar belakangi ya, permasalahannya, kemudian tujuannya, kemudian metodenya, kemudian ini sampai metode ya. Oke, lengkap. Abstrak sudah memuat masalah, tujuan, metode, kurang hasil penelitian ya. Kemungkinan ini penelitian masih berjalan. Oke, silahkan dilengkapi lagi, artikel sudah baik. Selanjutnya pada bagian pendahuluan kita cek di sini ya, pendidikan sebagai bagian paling penting. Oke, semuanya sudah awal-awal sudah menggunakan kutipan tidak langsung, hasil belajar yang baik dicapai. Oke, semuanya dalam proses belajar sudah dijelaskan. Pendidikan sekarang terus berkembang ya, dalam dunia pendidikan. Hasil observasi sudah dituliskan, kapan pelaksanaannya, hasil pengamatan silahkan juga dilengkapi di sini. Oke, hasil pengamatan kapan ya, kita berikan masukan. Hasil pengamatan kapan ini, jangan lupa berikan hari, tanggal, bulan, tahun agar lebih spesifik lagi nanti ya. Oke, media pembelajaran yang digunakan ya. Oke, sampai di sini kita berikan masukan. Anda di sini akan menggunakan media audiovisual. Kenapa? Ini dasar awalnya apa? Atau temuan awalnya apa? Kenapa menggunakan media? Adakah permasalahan mengenai media tersebut seperti apa? Ini patut dijelaskan di sini. Oke, kita berikan masukan lagi agar semakin jelas di dalam
penelitian ini ya. Dasar dari penggunaan media ini apa? Temuannya Anda awal apa? Apakah ada permasalahan media dalam pembelajaran yang mempengaruhi materi? Mengidentifikasi unsur cerita anak. Bagaimana? Apakah di sana ketika memahami unsur cerita anak di sana siswanya masih kurang jelas, kurang sesuai dengan harapan, atau Anda akan memunculkan media audiovisual ini agar memudahkan di dalam proses pembelajaran? Nah, silakan nanti dijelaskan semakin detail ya. Kemunculan media ini dasarnya dari mana? Kemudian keunggulan media audio visual apa? Nah, ini harus Anda jelaskan bagaimana prosesnya nanti di dalam penggunaannya bagaimana. Nah, ini harus ada di dalam pendahuluannya Anda. Jadi nanti akan semakin lengkap lagi artikelnya Anda. Kemudian karena di sini posisinya Anda memunculkan ya penggunaan media audiovisual, perlu ditunjang dengan teori, kemudian hasil penelitian sebelumnya tentang penggunaan media audiovisual ya. Bagaimana di sana, apakah berdampak baik, positif, atau seperti apa? Silakan nanti Anda jelaskan lagi, tambahkan lagi pada bagian pendahuluannya Anda. Oke? Ya, ada subjeknya di sini. Oke, sekarang kita ke metode. Jenis penelitian di sini, oke. Jangan lupa ya, selalu gunakan kutipan tidak langsung. Oke. Kita berikan masukan di bagian metode. Gunakan kutipan semuanya, pokoknya nih kutipan tidak langsung ya semuanya, baik itu pendahuluan, metode, hasil pembahasan, semua gunakan kutipan tidak langsung. Oke, sudah benar di sini, tinggal merubah saja. Nanti penelitian ini akan menggunakan. Oke, hindari penggunaan kata akan. Hindari penggunaan kata akan ya, karena ketika akan berarti artikel ini belum dilaksanakan. Artikel ini seharusnya laporan penelitian ya. Laporan penelitiannya seperti apa. Jadi hindari penggunaan kata-kata akan. Oke. Ini penelitiannya baru sampai pada metode penelitian. Silahkan dilengkapi lagi. Untuk bagian hasil dan pembahasan silahkan Anda bisa ngecek dari beberapa video yang sudah saya unggah di sana mengenai pembahasan hasil dan pembahasan bagaimana proses menuliskannya. Kemudian untuk penulisan daftar pustaka semuanya menyesuaikan dari template tersebut. Template tersebut aturannya seperti apa? Sesuaikan dengan template jurnal ya di sana agar penelitiannya Anda nanti tepat sasaran pada laporan penulisan artikel ini. Saya yakin Anda di sini istiqomah pasti bisa untuk menyelesaikan artikel ini, karena dari awal dari judul sudah tepat sasaran, kemudian di abstrak sudah benar. Tadi dari bagian pendahuluan itu masukan saya sedikit karena yang lain di sini sudah lengkap, sudah benar penulisannya. Tinggal hal-hal yang masih perlu ditambahkan adalah di sana permasalahan-permasalahan mengenai media. Kenapa akhirnya memunculkan media audiovisual pada penelitian ini? Itu dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk mahasiswa dan nantinya artikel ini harapannya akan semakin lengkap lagi ke depan. Sampai berjumpa lagi di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya dan tetap semangat mengerjakan artikel. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa semuanya.